Poco X7 Pro ternyata nggak sesuai ekspektasi kita. Kenapa seperti itu? Mari kita lakukan review dari Poco X7 Pro ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini itu menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 8400, RAM 12 GB, dan storage 512 GB UFS 4 yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Poco X7 Pro ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya dulu. Di atas kertas, performance-nya memang gila banget untuk kelas harga 4 jutaan. Terkencang untuk saat ini di kelas harga 4 jutaan. Memang paling kencang, dapat skor Antutu 1,4 jutaan, meskipun klaimnya 1,7 juta. Dan kita coba benchmark dengan pakai cooler pun itu cuma tembus 1,5 jutaan, nggak sampai 1,6. Hampir 1,6, tapi masih 1,5 jutaan. Yang sebenarnya secara perbedaannya itu tidak terlalu berasa signifikan di atas kertas ya guys, karena menurut kita di atas 1 juta itu sudah pasti aman banget untuk penggunaan harian ya guys. Dan di sini kita menemukan bahwa kita agak sedikit kecewa dari sisi iklannya, karena iklannya itu menggembar-gemborkan ini bakal dingin. Ternyata masih throttling guys, ternyata masih panas kalau misalnya dipakai buat gaming, yang itu agak disayangkan. Tapi ya namanya juga gaming, pasti akan komen, loh kan buat gaming memang masih akan menghangat, wajar. Tapi iklannya itu menunjukkan bahwa ini akan HP yang tahan untuk buat main game ya guys. Dan di sini kita coba juga menggunakan Geekbench 6, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Lanjut untuk PC Mark juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba 7 game. Di sini ada game Mobile Legends, ini kebuka setting rata kanan, sayangnya throttling, dan hanya dapat rata-rata di 99,4 FPS. Kemudian game PUBG Mobile setting Smooth Ultra, frame rate Extreme, dapat di 117,7 FPS. Kemudian game Call of Duty Mobile setting Medium Ultra dapat di 119,2 FPS. Game Free Fire setting Ultra High dapat di 60,1 FPS. Kemudian game HOK Mobile setting Ultra frame rate maksimum dapat di 120 FPS. Lanjut game FC Mobile setting High frame rate High di 59,6 FPS. Terakhir game Genshin Impact setting High frame rate 60 throttling dapat di 48,7 FPS ya guys. Kesimpulannya, sebenarnya performance dari HP ini tuh benar-benar gila, kenceng, parah. Cuma memang akan throttling kalau dipakai buat gaming. Dan itu kalau kalian pakai buat jangka panjang, itu kurang bagus. Jadi kalau kita sarankan kalau kalian beli HP ini, beli cooler ya guys, untuk bisa menstabilkan FPS-nya untuk stabil dipakai buat gaming dan aman untuk jangka panjang ya guys. Lanjut kita bicara soal kamera. HP ini menggunakan kamera utama 50 megapiksel plus OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera depan 20 megapiksel. Sebenarnya secara kualitas sebenarnya masih tergolong oke dan bagus di kelas harganya kalau buat foto-foto. Buat video, sayangnya untuk kamera depannya di lock di 1080p 30 fps. Padahal di generasi X7 biasa itu bisa sampai 60 fps, itu agak disayangkan aja. Semoga ada update software-nya. Kemudian di sini kita juga kehilangan fitur HDR video yang ada di Poco X6 Pro. Di Poco X7 Pro tidak ada fitur HDR video. Dan kita juga menemukan bahwa untuk mode fotonya itu tidak ada format RAW-nya. Dan itu agak disayangkan sekali guys, karena di Poco X7 biasa itu ada format RAW-nya ya. Kita agak sayang banget ya. Padahal itu kita sudah ditanya beberapa orang, kok nggak ada RAW-nya ya? Ya itu agak disayangkan juga. Kemudian kalian juga bisa temukan bahwa ada cheater juga kalau kita gunakan dalam low light ya untuk perekaman videonya. Dan kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini ya guys.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Poco X7 Pro kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana untuk kualitas kamera depannya? Sayangnya untuk kamera depannya ini hanya bisa 1080p 30fps, sebuah hal yang sangat disayangkan banget, pada potensinya bisa banget di 4K atau di 1080p 60fps. Tapi gimana untuk kualitas hasilnya? Menurut kita sih termasuk oke, dan ini memang lagi polusi, tapi langitnya masih kelihatan dengan baik ya guys. Dynamic range-nya bagus. Dan kalian lihat apakah mereka atau tidak, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah fitur potret videonya. Jadi kalian bisa rekam potret video kalau misalnya kalian menggunakan buat perekaman video. Apakah bisa sesuai ekspektasi kalian atau tidak, silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas potret videonya untuk Poco X7 Pro. Kalau kita bilang ini termasuk cukup lumayan rapi ya, untuk kelas harganya 4 jutaan guys. Dan ini suatu hal yang bagus, 1080p masih bisa. Kita apresiasi Poco untuk software yang untuk ininya ya guys. Tapi silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitasnya. Oke, kita rekam untuk kamera Poco X7 Pro dalam kondisi 4K 60fps. Jadi untuk kamera utamanya bisa sampai 4K 60fps. Suatu hal yang bagus banget ya. Untuk kelas harganya sangat jarang yang bisa 4K 60fps. Dan gimana untuk kualitas kamera belakangnya, ini termasuk stabil loh guys. Termasuk stabil banget ini. Kalau kita pegang handheld saja tanpa bantuan tripod dan lain sebagainya. Tapi gimana silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera utamanya 4K 60fps ini ya guys. Oke, lanjut ke kamera ultrawide. Kurang lebih seperti ini, dia maksimal di 1080p 30fps. Gimana untuk kualitasnya sih termasuk bagus ya, selama cahayanya memadai. Dan ini termasuk detailnya juga termasuk dapat, awalnya juga dapat. Dan gimana? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Ini termasuk stabil juga untuk kualitas kamera ultrawide-nya. Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah salah satu fitur yang menarik juga, dia bisa dual video. Jadi kalian bisa mode dual video untuk perekaman video kamera depan belakang seperti mode vlogging seperti ini. Kalian juga bisa expand seperti ini, dan ini dalam kondisi perekaman bisa langsung saja berubah seperti ini. Suatu hal yang kita perlu apresiasi untuk Poco X7 Pro. Tapi gimana kalian untuk kualitasnya? Kalau di dual video ini apakah menarik atau tidak, kita bisa switch lagi seperti ini. Dan silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Poco X7 Pro kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana dalam kondisi low light ini termasuk oke ya, termasuk menarik meskipun noise-nya masih ada berasa. Dan kita nggak tahu di sini ada jitternya atau enggak, tapi ini sebenarnya secara kualitas termasuk oke untuk kelas harga 4 jutaan. Ini masih ada kelihatan noise-nya. Tapi kayaknya jitternya nggak ada, tapi nggak tahu lagi ya. Ini kan karena kita lihat di preview layar ya. Dan ini termasuk stabil lah untuk dalam kondisi low light ya. Tapi gimana silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini kita rekam di 4K 30, karena kalau low light sebenarnya kita lebih sarankan 4K 4K 30 aja. Jadi kalau kalian lihat masih ada jitternya. Ya, masih berasa jitternya. Padahal sebenarnya kualitasnya sudah termasuk lumayan loh guys ini. Dan sayang banget ya, jitternya ini lagi-lagi mungkin masalah software lagi, stabilisasi software. Karena kembali lagi, ini sayang banget, potensinya sebenarnya bagus ya, warnanya sebenarnya dapat, cuma jitternya lumayan berasa. Tapi gimana silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan di sini kalau kalian lihat ini jomplang banget ya sama kualitas dari lensa utamanya. Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut kita sih ya ini sekedar ada aja sih ultrawide-nya, supaya nggak dibully aja kalau nggak ada ultrawide di harga segini. Tapi gimana silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut kita bicara soal layar. HP ini bakal layar AMOLED, kemudian 1,5K, refresh rate 120Hz, bisa nonton YouTube 4K 60 HDR, Netflix Wideview L1 HDR, dan perlindungan Corning Gorilla Glass 7e yang membuatnya oke untuk digunakan harian, dan di bawah matahari juga masih termasuk terang dan bagus ya guys. Kemudian kita bicara soal speaker. Kualitas dual speaker plus Dolby Atmos-nya termasuk bagus, dan kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Lanjut kita bicara soal baterai. Nah, ini mendapatkan upgrade yang signifikan dari 5000 ke 6000 mAh. Ini mendapatkan upgrade yang lumayan jauh ya guys, dan jauh lebih irit untuk penggunaan harian ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini support 90 watt fast charging yang butuh waktu sekitar 41 menit untuk full charge, jadi termasuk kencang ya guys. Lanjut kita bicara soal security sendiri, ada on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini desainnya termasuk menarik
lebih simple, minimalis, dan jadi kesannya lebih kesan profesional aja kalau dipakai buat harian ya guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini slot SIM cardnya dual SIM card tanpa micro SD slot, sayangnya tidak support eSIM. Padahal di X7 reguler itu support eSIM ya, itu agak disayangkan aja di seri Pro-nya malah nggak ada eSIM-nya ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri, HP ini sudah jelas support virtual background zoom, memang wajar karena prosesornya sudah mendukung ya guys. Lanjut dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP68 yang merupakan upgrade dari generasi sebelumnya. Kemudian dia support USB OTG, tapi tidak ada jack 3,5 mm dan tidak ada aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software 3 kali update OS dan 4 tahun security yang dimulai dari Android 15 ya guys. Lanjut dari sisi fitur AI, ini termasuk lebih lengkap jauh daripada X7 reguler, tapi tidak selengkap saudaranya yang di Redmi Note 14 Pro Plus ya guys. Kesimpulannya, ini adalah upgrade minor dari Poco X6 Pro. Kalau kalian pengguna Poco X6 Pro, tidak perlu upgrade ke Poco X7 Pro. Tapi kalau kalian pengguna seri sebelumnya lagi, silahkan upgrade kalau memang kalian berkenan. Overall, sebenarnya ini adalah HP yang worth it untuk dibeli, mengingat harganya hanya 4 jutaan. Tapi memang kita agak kecewa karena tidak sesuai dengan iklannya yang katanya bagus banget sistem pendinginannya. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, mungkin ekspektasi kita terlalu tinggi dengan iklan seperti itu ya. Semoga Poco memberikan iklan yang sesuai dengan kenyataannya, tidak seperti itu, tidak terlalu berlebihan lah. Dan itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan dari Poco X7 Pro. Dan thank you sudah nonton video ini, jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye bye.